adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Melvi. Apa kabarnya kalian semua? Luar biasa, terus jaga kesehatan ya adik-adik. Nah, sudah siap semua? Jangan makan ya, minum, main. Ikuti ibadah ini sama seperti ibadah di gereja. Yuk ajak papa mamanya, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ikuti ibadah ini bersama-sama. Tema bulan ini adalah Empowered by the Holy Spirit. Wow, apa itu ya? Nah, makanya ikuti ibadah ini dari minggu pertama sampai minggu terakhir supaya kita mengerti dan mendapatkan pengurapan yang baru setiap hari dari Roh Kudus. Siapakah Petrus dan Yohanes? Mereka adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi murid Yesus Kristus. Simon yang nama aslinya adalah Simon dan Petrus nama yang diberikan oleh Yesus. Dan Yohanes adalah salah satu murid dari 12 Rasul Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mau tahu lebih dalam lagi, ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau berdoa untuk kalian. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kalau kami masih bisa beribadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dari awal, pertengahan hingga selesai, agar kiranya ibadah kami pada hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri dan semangat ibadahnya. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak, Kak Adeline dan juga Kak Nia. Nah adik-adik, sebelum itu kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Ayo Kak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita angkat tangan kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulang lagu ini dari awal adik-adik. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulang lagi ini dari awal adik-adik. Sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layak
baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur sebab Kau Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Adik-adik siapkan hatinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik lipat tangan, tutup matanya, kakak akan pimpin dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Kalau kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sekarang Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami Tuhan firman-Mu dan dapat menjalankan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Pimpin Tuhan kami Yesus. Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, biar kami dapat duduk diam seperti Maria ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom shalom adik-adik. Apa kabar kalian semuanya? Bertemu lagi minggu ini dengan Kak Tresya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Seperti biasa kalian siapkan Alkitab, buku catatan, dan siapkan waktu yang terbaik ya adik-adik. Kita mau belajar firman Tuhan dengan fokus adik-adik. Sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, Engkau ajar dan didik kami ya Bapa, agar kami bisa fokus. Engkau yang berikan kami hikmat ya Bapa, berikanlah kami hati seorang murid ya Bapa, yang mau dengar-dengaran firman-Mu, yang mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, yang siap dengan suara keras kita katakan, amin. Nah adik-adik, tema untuk minggu ini adalah kuasa untuk menjadi saksi. Kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 1 sampai 22. Perikopnya adalah tentang Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Kakak ceritakan ya kisahnya. Ayat ini awal mulanya diawali dengan Petrus dan Yohanes yang hendak menuju ke Bait Allah. Selama perjalanan Petrus dan Yohanes menuju Bait Allah, di sana ada seorang laki-laki yang buta sedari lahir adik-adik. Karena ia buta sedari lahir, ia harus diusung adik-adik. Adik-adik tahu nggak diusung itu apa? Diusung itu dia harus naik tandu adik-adik. Laki-laki tersebut setiap harinya berada di Bait Allah. Dia berada di dekat pintu gerbang Bait Allah. Gerbang ini namanya gerbang indah adik-adik. Laki-laki itu berada di gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang akan masuk ke Bait Allah adik-adik. Ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, laki-laki tersebut meminta sedekah dan menatap Petrus dan Yohanes dengan penuh harapan bahwa ia berharap akan mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Lalu berkatalah Petrus kepada laki-laki tersebut, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kumiliki akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Wah adik-adik, Petrus menyuruh laki-laki lumpuh tersebut untuk berjalan. Lantas, apakah laki-laki tersebut langsung bisa berjalan adik-adik?
Nah, Petrus memegang kedua tangan laki-laki itu dan membantunya untuk berdiri. Seketika kuatlah kaki laki-laki itu. Ia mulai berdiri, ia mulai berjalan, ia melompat-lompat dan memuliakan nama Allah. Dan laki-laki tersebut mulai mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Tetapi adik-adik, kabar mengenai kesembuhan laki-laki ini membuat banyak orang Saduki dan imam bait Allah menjadi marah. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang, tiba-tiba datanglah para imam-imam dan kepala pengawal bait Allah adik, serta juga orang-orang Saduki. Mereka datang karena mereka sangat marah kepada Petrus dan Yohanes, karena Petrus dan Yohanes mengajar banyak orang dan memberitakan kabar mengenai bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan di antara orang mati. Lantas mereka menangkap dan memenjarakan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes diserahkan di dalam penjara adik-adik. Padahal kan pengajaran yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes bisa membuat banyak orang menjadi percaya adik-adik. Kira-kira jumlahnya ada 5.000 orang laki-laki yang menjadi percaya. Keesokan harinya setelah Petrus dan Yohanes dipenjara adik-adik, para pemimpin umat Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat mengadakan sidang adik-adik. Sidangnya diadakan di Yerusalem. Dihadiri oleh Imam Hanas dan Kayafas, Imam Yohanes dan Alexander, serta keturunan-keturunan imam besar adik-adik. Dalam sidang tersebut, Petrus dan Yohanes diperiksa. Mereka ditanyai pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini adik-adik. Dalam kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu dapat melakukan perkara tersebut? Wah, mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, bagaimana bisa Petrus dan Yohanes membuat orang yang lumpuh berjalan? Lantas apa jawaban Petrus dan Yohanes adik-adik? Yuk kita baca yuk, ada di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kita buka Alkitab kita yuk adik-adik. Ayat yang ke-8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat yang ke-9, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat yang ke-10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat yang ke-11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam kamu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah adik-adik, ternyata Petrus dan Yohanes begitu berani dan begitu lancar ya menjawab pertanyaan mereka. Padahal jawaban yang disampaikan mereka membuat para imam dan juga para pemimpin Yahudi terkejut adik-adik. Mereka tidak menyangka karena mereka hanya mengetahui Petrus dan Yohanes adalah orang yang biasa dan tidak berpendidikan tinggi adik-adik. Para pemimpin umat Yahudi dan juga para imam-imam besar hanya mengetahui Petrus dan Yohanes sebagai murid Tuhan Yesus. Mereka semakin terkejut setelah mendengar jawaban dari Petrus dan Yohanes, serta mereka juga melihat bahwa di sebelah Petrus dan Yohanes ternyata ada laki-laki yang tadi lumpuh sudah disembuhkan adik-adik. Mereka terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Akhirnya para pemimpin umat Yahudi dan ahli-ahli Taurat tersebut memutuskan untuk berunding. Apa yang dirundingkan mereka adik-adik? Yuk kita baca di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kita mulai yuk adik-adik. Ayat yang ke-15. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Ayat yang ke-16, dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat yang ke-17,
Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Wah adik-adik, para pemimpin umat Yahudi dan ahli-ahli Taurat berencana untuk mengancam Petrus dan Yohanes untuk berhenti mengabarkan kabar mengenai Tuhan Yesus. Lantas, bagaimana respon Petrus dan Yohanes? Yuk kita baca sekali lagi adik-adik. Ada di ayat yang ke-19 sampai 20 adik-adik. 1, 2, 3. Ayat yang ke-19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepadamu atau taat kepada Allah. Ayat yang ke-20, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Adik-adik, ternyata Petrus dan Yohanes tidak setuju terhadap ancaman mereka. Adik-adik, Petrus dan Yohanes tetap bersikukuh bahwa mereka harus menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Nah, setelah para pemimpin umat Yahudi dan para ahli-ahli Taurat mendengar penolakan dari Petrus dan Yohanes, mereka tidak langsung menyerah adik-adik. Mereka masih mencoba untuk mengancam Petrus dan Yohanes. Tetapi hasilnya gagal adik-adik, karena Petrus dan Yohanes tetap teguh akan pendiriannya untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Lalu, para pemimpin umat Yahudi dan ahli-ahli Taurat menyerah dan memutuskan untuk melepaskan Petrus dan Yohanes. Sebab di persidangan tadi Petrus dan Yohanes tidak bisa dibuktikan bersalah adik-adik. Mereka tidak dapat menghukum Petrus dan Yohanes karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Serta para pemimpin umat Yahudi dan ahli-ahli Taurat merasa takut akan banyaknya orang yang memuji nama Allah dan banyaknya orang-orang yang percaya akibat pengajaran dari Petrus dan Yohanes. Nah adik-adik, itulah kisah dari Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agung. Dari kisah ini kita belajar bahwa Petrus dan Yohanes tidak takut untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Meskipun ada banyak ya rintangan dan tantangan yang harus dihadapi Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes harus ditangkap dan dipenjara. Petrus dan Yohanes juga dihadiri depan banyak orang adik-adik. Serta Petrus dan Yohanes juga diancam oleh orang yang berkuasa. Tentu saja apa yang Petrus dan Yohanes alami itu tidak mudah ya adik-adik. Sebenarnya apa yang dialami Petrus dan Yohanes ini tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memutuskan untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita atas dosa-dosa kita, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang serupa adik-adik. Tuhan Yesus dihina, disiksa, dicambuk, bahkan Tuhan Yesus diejek. Dan Petrus dan Yohanes tahu akan resiko yang mengintai mereka apabila mereka terus memutuskan untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes tetap berani adik-adik. Mereka tetap teguh untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Karena mereka tahu mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan Roh Kudus. Ketika Petrus dan Yohanes mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan melancarkan seluruh perkara mereka adik-adik. Roh Kudus jugalah adik-adik yang membimbing dan memberikan kuasa kepada Petrus dan Yohanes selama persidangan tadi, sehingga ia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan begitu lancar dan begitu berani. Begitu juga dengan kita adik-adik, ketika kita memutuskan untuk menjadi saksi dari Tuhan Yesus, kita nggak usah takut adik-adik, sebab kita nggak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang akan selalu membimbing kita. Kita hanya perlu mengandalkan Roh Kudus, dan fokus saja pada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bantu kita untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Begitu juga ketika adik-adik mengandalkan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan adik-adik. Dalam sekolah kalian, dalam keluarga kalian, dalam suka dan duka kalian. Roh Kudus yang akan selalu temanin kalian. Kalian adik-adik tidak akan sendirian. Wah, bukankah Roh Kudus begitu baik akan kita ya adik-adik? Nah adik-adik, itulah firman Tuhan pada minggu ini. Kita diingatkan bahwa dengan mengandalkan Roh Kudus sepenuhnya, maka Roh Kudus yang akan mampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya Allah. Adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya firman Tuhan yang ditabur pada hari ini tidak akan menjadi kesia-siaan. Yuk adik-adik, kalian tutup Alkitab, rapikan buku catatan kalian, kita mau bersatu di dalam doa.
Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Terima kasih juga ya Bapa kalau Engkau sudah ingatkan kami untuk mengandalkan Roh Kudus, untuk kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Bapa. Kami tidak mampu apabila kami sendiri ya Bapa, tapi kami tahu ya Bapa, kami mengandalkan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mampukan kami. Perkara besar dan perkara kecil akan kami lalui bersama dengan Roh Kudus ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk janji-janji-Mu yang indah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk bimbingan-Mu, untuk janji-Mu bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom Kids dan kakak-kakak sekolah minggu. Ayat hafalan bulan ini adalah Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Bunyinya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak sekolah minggu dan Kids Church. Dadah semuanya. Shalom Shalom, pengumuman Kitchers kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah hari ini, kakak undang sekali lagi yuk sama-sama semua yang ada di rumah, papa, mama, adik, kakak, om, tante, opa, oma. Berdiri sekali lagi, kita mau berdoa berkat, kita mau minta berkat dari Tuhan Yesus. Yuk sama-sama angkat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah, biar pujian penyembahan kami semuanya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah Tuhan, sebelum kami selesai kami mau minta berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap adik-adik siapapun yang menonton acara ibadah hari ini, tayangan ibadah hari ini. Biar semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang diberkati secara sempurna oleh setiap anak-anak kepada siapapun yang hari ini menonton acara ibadah hari ini. Biar kesehatan yang sempurna, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan Yesus diberikan. Apapun yang kamu kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan selalu buat kamu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.